Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Adik-adikku, masih dalam tema keindahan Islam. Hari ini Kak Abu Lukman ingin membawakan kembali kisah tentang kesabaran. Karena seorang muslim itu sangat menakjubkan. Di antara menakjubkannya seorang muslim, ditimpa kesulitan sebesar apapun, ia tetap bersabar. Dan itu akan baik bagi seorang muslim. Maka Abu Lukman ingin bawakan sebuah kisah yang diriwayatkan oleh para ulama, di antaranya Ibnu Hibban di dalam kitabnya Ats-Tsiqat, tentang orang-orang yang terpercaya. Seorang ulama tabi'in yang meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang dikenal dengan kunyahnya Abu Qilabah Al-Jarmi. Abu Qilabah ini seorang ulama yang terkenal. Ia seorang periwayat hadis. Artinya ia adalah orang yang mewarisi dari para nabi, yaitu nabi kita Nabi Muhammad SAW. Karena nabi tidak mewarisi harta, uang, dinar dan dirham, tapi yang diwarisi oleh Nabi kita SAW adalah ilmu. Di antaranya tentang kesabaran. Nah, dikisahkan dari Abdullah bin Muhammad tentang Abu Qilabah Al-Jarmi ini dan bagaimana kesabaran beliau. Yakni di akhir hayat, ketika Abdullah bin Muhammad menyaksikan meninggalnya Abu Qilabah Al-Jarmi rahimahullah. Nah, gimana ceritanya? Abdullah bin Muhammad menceritakan bahwa ia ditugaskan menjaga di perbatasan, di pinggir sebuah laut, artinya di dekat pantai, dataran yang berpasir. Nah, ketika ia menjaga di perbatasan, Abdullah bin Muhammad mendengar ada orang yang berdoa, meminta kepada Allah agar diberikan rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Dan juga berdoa bahwa ia telah dilebihkan oleh Allah dari kebanyakan manusia. Abdullah bin Muhammad bingung. Di perbatasan yang tidak ada orang, ia dengar ada doa yang meminta kepada Allah karunia agar bisa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan dan telah dilebihkan dari manusia yang lainnya. Padahal ini sebuah perbatasan, tidak ada orang, tidak ada rumah megah. Nikmat apa yang diberikan kepada orang yang berdoa ini? Bahkan Abdullah bin Muhammad lebih heran lagi, karena ternyata doa itu datang dari sebuah tempat tinggal yang tidak layak ditempati oleh manusia, sebuah tenda. Akhirnya Abdullah bin Muhammad dengan penasarannya mendatangi orang yang berdoa ini, dan ia semakin heran. Kenapa? Karena ia ternyata mendapati orang yang berdoa minta taufik kepada Allah agar bisa mensyukuri nikmat dan merasa sudah diberikan kelebihan dari manusia yang lain ini, ternyata seorang yang kedua matanya buta, kedua tangannya buntung, tidak memiliki tangan,
dan juga kedua kakinya juga sudah buntung, tidak memiliki kaki. Artinya, rasa syukur apa yang dimiliki oleh orang ini? Dia tinggal dalam kemiskinan, di sebuah tempat tinggal yang jauh dari orang, tenda yang lusuh, matanya buta, tangannya buntung, kakinya buntung. Nikmat apa yang Allah berikan kepadanya sehingga dia minta taufik kepada Allah agar bisa mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepadanya, bahkan merasa dilebihkan dari manusia yang lain. Maka ketika ia bertanya kepada orang ini, ketika itu Abdullah bin Muhammad tidak tahu siapa orang itu. Ia bertanya, kenikmatan apa yang Allah berikan kepadamu sehingga engkau meminta taufik agar bisa mensyukuri nikmat itu? Ternyata jawaban dari orang ini membuat Abdullah bin Muhammad takjub. Karena kata orang ini, kalau seandainya Allah mengirimkan halilintar menyambarku, atau menyuruh gunung untuk meluapkan lavanya kepadaku, atau menyuruh bumi untuk menenggelamkan aku, atau menyuruh laut untuk menyapuku, menenggelamkanku. Artinya, ia merasa dalam keadaan yang patut disyukuri. Tidak ada halilintar yang menyambarnya, tidak ada gunung yang meletus yang akan menimpanya, tidak ada bumi yang terbelah lalu akan menenggelamkannya ke dalam bumi, atau laut yang menyeretnya ke laut. Dia merasa dalam keadaan yang harus disyukuri. Bahkan dia sebutkan dia memiliki lisan, memiliki mulut yang masih bisa dipakai untuk berzikir, mengingat Allah. Ini harus disyukuri, ini nikmat yang besar, Masya Allah. Malu kita adik-adik ya. Kita dimiliki tangan, memiliki kaki, memiliki mulut, memiliki telinga, memiliki mata yang bisa melihat, kesehatan, tinggal di rumah yang nyaman, dibanding apa yang dialami oleh Abu Kilabah. Tapi kita tidak mampu bersabar. Sedangkan Abu Kilabah, ia mampu bersabar. Bahkan bukan cuma bersabar, mensyukuri nikmat ini. Bagi dia nikmat mulut ini adalah nikmat yang harus disyukuri. Dia ingat nikmat ini, padahal hanya nikmat mulut. Sedangkan nikmat yang lain, tangannya buntung, kakinya buntung, matanya buta, dibanding nikmat yang masih bisa berzikir kepada Allah, maka dia masih merasa harus mensyukuri nikmat. Padahal belum tentu orang bisa bersabar dengan kondisi seperti itu. Tapi Abu Kilabah ternyata dia malah mensyukuri nikmat lisan. Lalu setelah berbicara, akhirnya Abu Kilabah ini meminta kepada Abdullah bin Muhammad pertolongan, karena biasanya anaknya suka datang membantunya untuk berwudu atau menyuapkan makanan ke mulutnya. Namun sudah beberapa hari ternyata anaknya tidak terlihat. Abu Kilabah minta kepada Abdullah bin Muhammad untuk mencari anaknya. Maka Abdullah bin Muhammad membantu Abu Kilabah, dia mencari anaknya. Ternyata anak Abu Kilabah ini dia temukan dalam keadaan sudah menjadi tulang belulang, dimakan oleh binatang buas. Akhirnya Abdullah bin Muhammad menyampaikan berita ini dengan bertanya, engkaukah yang lebih mulia dari atau Nabi Ayyub alaihissalam? Itu saja jawaban Abu Kilabah, Nabi Ayyub alaihissalam, seorang nabi pilihan Allah, utusan Allah. Lalu diingatkan oleh Abdullah bin Muhammad ujian kepada Nabi Ayyub, sakit yang sekian lama, ditinggalkan oleh keluarga, anak-anaknya meninggal, diusir dari kampungnya. Diingatkan
agar Abu Qilabah bisa bersabar menerima kabar kematian anaknya. Setelah ia ingatkan Nabi Ayub, lalu Abdullah bin Muhammad sampaikan bahwa anaknya telah mati dimakan binatang buas. Apa yang diucapkan oleh Abu Qilabah ini? Ia berkata, Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan keturunanku yang tidak bermaksiat. Walaupun anaknya meninggal dimakan binatang buas, tapi Abu Qilabah mensyukuri anaknya selama ini tidak bermaksiat, senantiasa taat kepada Allah sampai matinya. Walaupun mati dimakan binatang buas, tetapi yang penting dia dalam keadaan tidak bermaksiat kepada Allah. Lalu ia beristirja mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan tidak lama kemudian Abu Qilabah menarik nafas panjang, lalu ia pun meninggal. Maka Abdullah bin Muhammad bingung, ia tidak mampu untuk mengurus jenazah dari orang yang ia temukan di tenda ini. Ia tidak tahu waktu itu namanya Abu Qilabah. Dan ia pun tidak mau meninggalkannya, karena kalau ditinggalkan di tenda akan dimakan binatang buas. Maka ia menangis di samping jenazah laki-laki yang ia temukan di tenda sambil ia tutup mukanya dengan kain. Tiba-tiba datanglah beberapa orang lewat ke tempat itu, mendengar tangisan Abdullah bin Muhammad, lalu bertanya, kenapa engkau menangis? Maka Abdullah bin Muhammad ceritakan peristiwa pertemuannya dengan laki-laki ini. Akhirnya mereka ingin membantu, tapi mereka ingin, siapa orang yang meninggal ini? Singkapkan mukanya. Kain yang menutup mukanya tolong singkapkan sehingga kita bisa melihatnya. Maka ketika disingkapkan kain ini, mereka menangis. Apa kata mereka? Ini Abu Qilabah, muridnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ulama yang terkenal, periwayat hadis. Ternyata orang yang datang ini mengenali Abu Qilabah al-Jani. Maka akhirnya mereka menguburkan jenazah Abu Qilabah al-Jani rahimahullah. Masya Allah, adik-adik, inilah keindahan Islam. Keindahan ajaran Islam, sifat sabar. Kalau seandainya kita mengambil warisan dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW berupa ilmu tentang sabar ini, maka kita akan menghadapi hidup ini dengan penuh rasa syukur. Dan betapa banyak musibah ujian yang menimpa kita, kita akan hadapi dengan rasa sabar. Bahkan dengan tingginya sifat sabar yang dimiliki seperti oleh Abu Qilabah al-Jami ini, maka yang diingat adalah nikmat Allah yang harus disyukuri. Dan inilah keindahan Islam. Bahkan ketika ujian menimpa kita, musibah menimpa kita, ucapan yang paling tinggi yang disebutkan oleh seorang muslim yang bersabar adalah ucapan memuji Allah. Alhamdulillah. Sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita SAW. Ketika ditimpa musibah, salah satu ucapan yang tertinggi mengucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Adik-adik, semoga kita bisa merenungi keindahan Islam, di antaranya merenungi ilmu tentang sabar. Dan semoga kita dikaruniai sifat sabar ini. Adik-adikku, ini saja kisah yang bisa Kak Abu Lukman ceritakan kepada adik-adik. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.